Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi dan juga teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok Bawang Putih yang beranggotakan Adi Muhammad Nurdiansyah, Linda Fiona Rahmadianti, Intan Jati Nurani, Linda Sriwayuni, Meliana Resi Purwandari, Rangga Ahmad Fauzi, saya sendiri Sartika, Siti Rahma, dan Siti Zahratul Rahmah akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu mengenai pengaruh senyawa alisin ekstrak dari bawang putih terhadap mortalitas ulat gerayak pada daun pohon mangga. Selanjutnya, adapun mengenai abstrak dan pendahuluan akan disampaikan oleh Siti Rahma dan juga Rangga. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Masuk ke materi pertama, yaitu abstrak. Ulat gerayak atau Spodoptera litura merupakan salah satu jenis hama pertanian yang seringkali menjadi ancaman bagi tanaman pangan dan hortikultura. Ulat gerayak dapat menyerang berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman pangan seperti jagung, kacang hijau, kapas, tomat, dan tanaman hortikultural lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh senyawa alisin yang diekstrak dari bawang putih atau Allium sativum terhadap mortalitas ulat gerayak Spodoptera litura yang memakan daun pohon mangga. Nah, alisin merupakan senyawa alami yang terdapat dalam bawang putih dikenal karena sifat biopestisidanya. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bawang putih yang kemudian dilakukan pembuatan ekstraknya, dievaluasi dan diisolasi. Setelah itu dilakukan uji spektrometri UV vis dan uji LD50. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Laboratorium Farmasi Universitas Batu Kencana. Ke berbagai konsentrasi ekstrak alisin diterapkan pada daun mangga yang terinvestasi ulat gerayak. Tingkat kematian ulat diamati dan dianalisis untuk menentukan efektivitas alisin dalam mengendalikan hama tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi pada eksplorasi pendekatan alami dan berkelanjutan dalam pengelolaan hama pertanian, menyoroti potensi alisin sebagai biopestisida untuk mengontrol investasi Spodoptera litura pada pohon mangga. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada Saudara Rangga. Kepadanya saya Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya ada pendahuluan, di mana di pendahuluan ini poin pertama ada latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh ancaman serius yang ditimbulkan oleh hama tanaman, khususnya ulat gerayak. Penggunaan pestisida kimia dalam pertanian dihadapi dengan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga meningkatkan minat dalam mencari alternatif pestisida yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan seperti bawang putih. Nah, bawang putih ini mengandung senyawa alisin dengan sifat antimikroba dan anti hama, namun perlu pemurnian ekstrak untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemurnian dapat menghilangkan senyawa tidak diinginkan dan memastikan konsentrasi alisin. Studi juga menunjukkan bahwa efek menurunkan kadar glukosa darah pada mencit dengan pemberian ekstrak metanol bawang putih. Kendala dalam penggunaan bahan alami termasuk bawang putih adalah rendahnya bioavailabilitas. Untuk mengatasi ini, formulasi dalam sistem penghantaran obat seperti spektroskopi dapat digunakan. Spektroskopi alisin pada bawang putih membantu menganalisis sifat-sifatnya seperti stabilitas, konsentrasi, dan reaktivitas.
untuk mengoptimalkan efektivitasnya sebagai pestisida alami. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik spektroskopi diharapkan dapat mengoptimalkan kondisi penggunaan alisin sebagai pestisida termasuk konsentrasi yang efektif, waktu kontak, dan mekanisme aksi terhadap organisme hama. Ini yang menjadi langkah penting dalam pengembangan alternatif ramah lingkungan untuk pengendalian hama tanaman menggunakan bawang putih sebagai bahan aktif. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi pengaruh senyawa alisin yang diekstrak dari bawang putih terhadap mortalitas ulat grayak pada daun pohon mangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode pengendalian hama tanaman yang ramah lingkungan dan efektif, serta meningkatkan pemahaman kita tentang potensi senyawa alisin sebagai alternatif pengendalian ulat grayak pada tanaman mangga. Hal ini memiliki implikasi penting dalam mendukung keberlanjutan produksi buah mangga dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Rahma dan juga Rangga. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Linda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, penelitian kali ini dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan Laboratorium Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung yang berlangsung dari bulan November hingga bulan Desember tahun 2023. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan populasi yang digunakan adalah urat grayak yang ditemukan pada daun pohon mangga. Lalu sampel dari penelitian ini adalah Spodoptera litura yang diambil secara simpel dan random pada masing-masing sampel ulat grayak sebanyak 5 ulat yang dimasukkan dalam konsentrasi larutan bawang putih dengan 4 kelompok. Lalu, data dikumpulkan dengan menghitung jumlah ulat grayak yang mati dari setiap perlakuan. Nah, perhitungan ulat grayak ini dilakukan setelah 24 jam. Lalu yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama itu ada pisau, oven, pengering, neraca analitik, blender, penyaring Wattman nomor 1, vakum rotary evaporator, hot plate, tabung reaksi, gelas kimia, plat tetes, pipet tetes, spektrometer UV vis 25 ampere, wadah plastik, dan wadah kaca. Sedangkan untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu ada bawang putih, etanol 96%, serbuk magnesium, HCl pekat, amil alkohol, HCl2N, Aquades, reaksi Mayer, reaksi Bochardat, reaksi Dragenrov, FeCl 31%, etil asetat, H2SO4 pekat, toluen, etil asetat, L-cysteine, larutan buffer, dan reagen Elman. Lalu untuk prosedur yang pertama itu ada pembuatan ekstrak bawang putih. Nah, metode yang digunakan pada ekstrak bawang putih ini adalah metode maserasi yang dilakukan dengan mengupas bawang putih, lalu dicuci bersih dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Lalu bawang putih yang sudah kering dihaluskan dengan blender dan diayak menggunakan pengayak. Kemudian serbuk ditimbang kurang lebih sebanyak 1 kg, lalu dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut etanol sebanyak 5 liter dengan metode maserasi selama 4 hari. Lalu, ekstrak yang dihasilkan disaring dengan penyaring Wattman nomor 1 dan diuapkan hingga membentuk ekstrak kental dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada prosedur evaluasi ekstrak bawang putih yang akan disampaikan oleh Sartika. Kepada Sartika dipersilakan. Terima kasih kepada Linda. Selanjutnya ada evaluasi ekstrak bawang putih. Prosedur yang pertama itu adalah organoleptis meliputi bentuk, warna, bau, dan juga rasa terhadap ekstrak bawang putih. Kemudian ada uji fitokimia dengan uji alkaloid. Sebanyak 1 gram ekstrak itu ditambahkan dengan air panas, lalu dididihkan ke dalam filtrat, lalu ditambahkan serbuk magnesium, asam klorida pekat, dan juga amil alkohol yang dikocok dan dibiarkan memisah. Nah, flavonoid positif ini jika terjadi warna merah atau kuning dan juga jingga. Kemudian uji flavonoid ekstrak ditimbang itu sebanyak 0,5 gram yang kemudian ditambahkan dengan asam klorida dan juga air suling yang dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit. Filtrat yang diperoleh ini akan dipakai untuk uji alkaloid.
Kemudian diambil 3 tabung reaksi, lalu ke dalamnya dimasukkan 0,5 ml filtrat. Nah, masing-masing tabung ini ditambahkan reaksi yang berbeda, yaitu ada reaksi Mayer, Bouchardat, dan juga Dagendorf. Kemudian uji tanin, ekstrak itu ditimbang, kemudian dididihkan selama 3 menit dan ditambahkan ditambahkan air suling, lalu didinginkan dan juga disaring. Kemudian larutan diambil dan ditambahkan 1 tetes fraksi besi 3 klorida 1%. Nah, hasil positif ini jika terbentuk warna biru kehitaman atau hijau kehitaman. Kemudian untuk uji saponin ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam tabung, lalu ditambahkan air panas dan didinginkan, lalu dikocok kuat-kuat. Hasil positifnya akan menunjukkan adanya busa setinggi 1-10. Kemudian uji steroid sebanyak 1 gram ekstrak dimasukkan ke dalam tabung, lalu ditambah dengan etil asetat dan ditetesi di atas plat tetes, kemudian dibiarkan sampai kering. Kemudian setelah kering itu ditambahkan dengan asam sulfat pekat, dan apabila terbentuk warna merah atau kuning berarti positif terpenoid, sedangkan terbentuk warna hijau berarti positif steroid. Kemudian prosedur isolasi dan identifikasi ekstrak bawang putih. Ekstrak petroleum ether bawang putih ini dimonitoring spot senyawanya menggunakan lempeng silika gel 60 GF 254 5 kali 1 cm dengan fase geraknya itu yang digunakan toluen dibanding etil asetat dengan perbandingan 70 banding 30. Lalu untuk prosedur penetapan kadar alisin dengan metode spektrum fotometri UV-Vis, 0,5 ml ekstrak bawang putih ditambahkan 1,2 ml 2 mm L-cysteine dan didiamkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu, 3 ml buffer Heptes 50 mm dengan pH 7,6 dan 1 ml DTNB ditambahkan ke larutan, lalu dikocok dengan tangan dan didiamkan selama 2 menit pada suhu kamar. Absorbansi sampel ini dibaca pada 412 nanometer dengan spektrofotometer UV-Vis Perkin-Elmer lambda 25 ampere. Perlakuan yang terakhir yaitu uji LC50 pada ulat gerayak yang dilakukan dengan ekstrak bawang putih. Sebanyak 8 ekor ulat ini dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang kelompok pertama ditempatkan dalam wadah berisi dedaunan yang telah disemprotkan ekstrak bawang putih dengan konsentrasi 100 ppm selama 24 jam. Untuk kelompok 2 itu konsentrasinya 200 ppm, kelompok 3 400 ppm, dan kelompok 4 konsentrasinya 800 ppm. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pembuatan ekstrak bawang putih akan disampaikan oleh Melinia Resi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada evaluasi ekstrak bawang putih, yaitu pemeriksaan organoleptis dan uji fitokimia. Pemeriksaan organoleptis, pengujian organoleptik mempunyai peran penting dalam penerapan mutu karena dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produksi uji organoleptik, dapat memberikan indikasi terhadap rasa, aroma, warna, tekstur, dan penampilan produk. Didapat hasil ekstrak bawang putih berwarna hitam pekat, berbau khas bawang putih, dan sedikit kental. Ada juga uji fitokimia. Uji fitokimia merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Yang pertama itu ada uji fitokimia yang uji alkaloid. Uji alkaloid dilakukan dengan tes Will-Salter. Tes Will-Salter dapat dilakukan dengan cara sampel dalam alkaloid di HCl pekat dan ditambah serbuk Mg. Apabila memberikan warna oranye merah, maka reaksi positif. Sesuai dengan teori, didapatkan melalui percobaan warna merah bata, keruh, dan ada sedikit busa yang menandakan hasil positif alkaloid. Yang kedua itu ada uji flavonoid.
dengan hasil yang telah diperoleh menggunakan reaksi Mayer tidak menghasilkan endapan putih, melainkan larutan menjadi tak berwarna. Pada reaksi Boch-Hardat menghasilkan larutan menjadi coklat pekat yang artinya sesuai dengan teori yang ada. Dan pada reaksi Dragendorf didapat hasil larutan berwarna jingga keruh kecoklatan yang hasilnya sesuai dengan teori. Yang ketiga ada uji tanin. Uji tanin pada penelitian ini menggunakan FeCl3 di mana ekstrak direaksikan dengan FeCl3 jika larutan mengandung senyawa tanin akan menghasilkan warna hijau, kehitaman, atau biru tua. Didapat hasil percobaan larutan berwarna coklat pekat yang artinya sampel atau ekstrak bawang putih tidak positif tanin. Yang keempat ada uji saponin. Uji saponin dilakukan dengan metode Ford, yaitu dengan cara memasukkan 2 mili sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 mili aquades, lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan yang terjadi. Apabila ada busa yang tidak hilang selama 30 detik, maka identifikasi menunjukkan adanya saponin. Didapat hasil percobaan larutan berwarna kuning cerah dan ada sedikit busa setinggi sekitar 1 cm yang tandanya ekstrak bawang putih positif saponin. Yang kelima ada uji steroid. Uji steroid itu apabila terbentuk warna merah atau kuning berarti positif terpenoid, sedangkan terbentuk warna hijau berarti positif steroid. Setelah mengering di plat tetes, didapat hasil berwarna coklat yang mengandung ekstrak bawang putih. Di sini ekstrak bawang putih positif mengandung terpenoid dan tidak mengandung steroid. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk prosedur selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelum dilakukannya uji-uji yang tadi disebutkan oleh teman saya, ada pembuatan ekstrak bawang putih terlebih dahulu. Pembuatan ekstrak bawang putih ini dilakukan untuk mendapatkan ekstrak yang nantinya diuji untuk melihat pengaruh senyawa alisin ekstrak dari bawang putih terhadap mortalitas ulat gerayak pada daun pohon mangga. Dilakukan dengan metode maserasi. Pada metode maserasi ini digunakan pelarut etanol 96% yang berwujud cair, tidak berwarna, dan memiliki bau khas. Dilakukan dengan mengupas terlebih dahulu 2 kilo bawang putih, dicuci bersih secara fisik. Bawang putih ini memiliki umbi yang berbungkus lapis putih kulit berwarna putih atau keunguan. Setiap umbi terdiri dari beberapa siung dengan kulit lapis yang melindungi dagingnya. Nah, setelah itu dilakukannya bawang putih ini memiliki rasa pedas dan sedikit pahit ketika dimakan mentah. Secara kimia bawang putih ini mengandung senyawa alisin yang memiliki sifat antibiotik dan antifungal. Selain itu terdapat pula senyawa sulfur lainnya seperti azoene dan alin. Selain itu juga bisa dilihat oleh teman-teman semuanya di sini ada vitamin C juga dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu bawang putih itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Pengopenan pada suhu ini juga dapat meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa bioaktif dalam bawang putih, memfasilitasi ekstrak yang lebih efisien. Selain itu, pemanasan pada suhu tertentu juga dapat mempengaruhi struktur fisik bawang putih yang menjadi berwarna kuning kecoklatan. Nah, kemudian setiap 100 gram bawang putih kering direndam 1 liter pelarut etanol sebanyak 1 liter etanol 96% selama 2 kali 24 jam yang bertujuan untuk mengekstrak senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam bawang putih ke dalam pelarut. Metode maserasi memanfaatkan
pelarut etanol sebagai media untuk mengekstrak komponen-komponen yang larut dalam etanol, termasuk senyawa bioaktif seperti alisin dan senyawa sulfur lainnya yang memberikan sifat kesehatan pada bawang putih. Dalam proses ini secara berulang dapat meningkatkan efisiensi ekstrak. Selain itu juga metode pengadukan dilakukan untuk bertujuan untuk mencegah pembentukan lapisan tertutup di permukaan serbuk bawang putih ini. Kemudian dilakukan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan filtrat dari ampas. Hasil saring kemudian diuapkan dengan rotary vakum evaporator sampai kental dengan dilakukan pemasukan ekstrak cair dalam labu alas yang bulat. Nyalakan pompa vakum atau pemanasan dan pemutaran labu alas bulat pada kontrol rotor dan dilakukan kurang lebih selama 3 jam untuk 500 mili dilakukan sehingga 1,5 liter ekstrak cair. Setelah itu dimatikan pompa vakum. Bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar pelarut dari ekstrak bawang putih yang telah dihasilkan melalui metode maserasi. Nah, kemudian proses penguapan ini dilakukan di bawah tekanan rendah menggunakan rotary vakum evaporator untuk mengurangi titik didih pelarut. Kemudian ada juga menurut dinamik di mana suhu evaporasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah ekstrak yang dihasilkan karena tujuan utama evaporasi ini hanyalah menguapkan pelarut dalam maserasi. Nah, bisa dilihat ya oleh teman-teman semuanya pada tabel 1 ini ada data hasil maserasi dan evaporasi. Di mana berat serbuk awal itu 150 gram, kemudian suhu evaporasinya itu 65 derajat Celcius. Total volume pelarutnya itu 1,5 liter. Lama waktu maserasinya itu 4 kali 24 jam dan lama waktu evaporasi untuk 1,5 liter hasil maserasi ini ada selama 9 jam. Kemudian evaluasi ekstrak bawang putih akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinda Fiona. Untuk prosedur selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Untuk prosedur selanjutnya itu ada isolasi dan identifikasi ekstrak bawang putih. Pada prosedur kali ini menggunakan Guys, metode cepatnya waktunya 8 menit lagi. baik. Ini dilanjut aja atau gimana? Dilanjut aja, tapi nggak usah dibaca semua, weh. Oke. Baik, untuk prosedur selanjutnya yaitu isolasi dan identifikasi ekstrak bawang putih. Untuk prosedur kali ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, yang mana metode perhitungan senyawa kimia secara fisika berdasarkan perbedaan laju migrasi atau koefisien. Dengan menggunakan fase diam silika gel 60 GF 254 5 kali 1 cm dengan fase graptoluen sebanyak 3,5 mili dan etil asetat sebanyak 1,5 mili atau perbandingan 70:30. Kemudian pada noda itu disinari oleh sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm dan 366 nm, di mana didapatkan satu spot senyawa dengan nilai RF itu 0,567, di mana panjang noda itu sebesar 1,7 dengan panjang antara batas bawah dan batas atas itu sepanjang 3 cm. Menurut Pharmacop Herbal Indonesia, Departemen Kesehatan RI 2009, senyawa alisin memiliki nilai RF sebesar 0,59.
proses dengan sistem pelarut yang sama. Nilai RF ini hampir sama dengan nilai RF ekstrak bawang putih. Diduga ada senyawa alisin dalam noda spot pada RF 0,567. Toksisitas alisin dapat berdampak pada sistem saraf otonom dengan menghentikan enzim cholinesterase yang merupakan enzim katalis biologik tubuh yang membantu otot, kelenjar, dan saraf berfungsi dengan baik. Alisin yang merugikan parasimpatik dapat menyebabkan diare dan buang air besar. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih Siti Rahma. Prosedur selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zahratul Rahmi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, terdapat penerapan kadar alisin dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, pada penerapan kadar alisin ini dengan metode spektrofotometri, kelompok kami tidak melakukannya dikarenakan pelarut yang digunakan tidak tersedia di laboratorium. Namun, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan kawan-kawannya, menyatakan bahwa pengujian kemampuan penetrasi alisin dalam bentuk ekstrak dan fitosom bawang putih dilakukan selama 300 menit dan diukur serapannya menggunakan fotometer UV-Vis pada panjang gelombang 214,40 nanometer. Untuk hasil penelitiannya ini yang dilakukan oleh Amalia menghasilkan kadar alisin dalam ekstrak kental sebesar 11,29%. Selanjutnya terdapat uji LC50. Nah, telah dipaparkan ya tadi mengenai metode yang dilakukannya setelah 24 jam pengamatan secara fisik dan kematian pada ulat. Semakin lama perilaku ulat gerayak semakin melemah, seperti contohnya respon ulat saat disentuh. Nah, hal ini terjadi karena ulat pada wadah telah memakan pakan yang telah disemprot dengan ekstrak bawang putih. Hasil pengamatan terhadap kematian ulat gerayak itu dapat dilihat pada tabel yang tertera ya. Kemudian terdapat tabel mengenai intercept dan log ppm dengan koefisien 4,484, kemudian log ppm-nya itu 0,1029. Nah, untuk di sini ada rumus persamaan untuk menghasilkan LC50-nya sebesar 12,35 mg per kilogram. Nah, dari data yang dihasilkan itu pada konsentrasi 100 ppm ulat gerayak yang mati hanya 1, sedangkan yang lainnya melemah. Hal ini dikarenakan ukuran ulat gerayak yang lebih besar dibandingkan ukuran ulat yang lainnya pada satu wadah 100 ppm gitu. Nah, terus pada uji LC50 berdasarkan hasil tabel yang ketiga, hasil yang disajikan pada tabel ketiga mengenai perlakuan dengan konsentrasi sebesar 100 ppm, jumlah ulat gerayak yang mati itu kan cuma 1, kemudian pada konsentrasi 200 ppm sama juga jumlah hewan uji yang mati itu sebanyak 1 ekor, artinya dari 2 ekor ulat ada 1 ekor ulat yang mati setelah pemaparan 24 jam atau dengan konsentrasi sebesar 200 ppm. Kemudian pada konsentrasi 400 serta 800 ppm, jumlah hewan yang mati masing-masing sebanyak 2 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi karbamat sebesar 400 dan 800 ppm itu mampu mematikan seluruh populasi ulat gerayak selama pengamatan 24 jam. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan LC50 24 jam menggunakan perhitungan metode analisis probit, didapatkan nilai LC50 pada konsentrasi ekstrak bawang putih sebesar 12,35 mg per kilogram. Berdasarkan uji toksisitas ekstrak bawang putih yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak bawang putih merupakan jenis senyawa yang memiliki toksisitas yang dapat mematikan seluruh ulat gerayak pada konsentrasi 400 ppm dan 800 ppm dalam waktu kurang lebih 24 jam. Nilai LC50 24 jam ini menggunakan metode analisis probit.
yang menghasilkan 12,30 mg per kilogram. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi yang rendah, tingkat mortalitasnya cukup rendah, karena pada setiap konsentrasi larutan bawang putih memiliki kandungan alisin yang berbeda-beda sehingga daya bunuhnya juga akan berbeda, tergantung dengan banyak sedikitnya konsentrasi larutan bawang putih yang digunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Zahratul Rahmah. Selanjutnya untuk kesimpulan dan lampiran akan disampaikan oleh Intan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada kesimpulan di mana hasil menunjukkan dari pelakuan pemberian ekstrak itu digunakan berpengaruh nyata terhadap hama ulat gayak pada daun tanaman mangga. Ini itu terdapat kelompok dosis larutan bawang putih berbeda setiap aplikasinya. Hasil menyatakan bahwa pada ekstrak bawang putih dengan konsentrasi rendah memiliki tingkat mortalitas rendah, pun sebaliknya. Pada konsentrasi ekstrak bawang putih 100 ppm, 200 ppm terhadap ulat gayak membunuh sebanyak 1 ekor, sedangkan konsentrasi 400 dan 800 membunuh masing-masing 2 ekor. Di sini ada ucapan terima kasih dan penghargaan yang disampaikan kepada institusi resmi dan perorangan yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian yang didukung oleh lab pendidikan kimia, juga lab farmasi Universitas Bakti Kencana. Melalui perizinan penggunaan alat, bahan, yang tersedia di laboratorium, juga ucapan terima kasih kepada dosen pendidikan kimia yang atas bimbingan dan saran Bapak Ibu. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang sudah terlampir. Kemudian di sini ada lampiran-lampiran berisi absensi. Terus di sini ada pembagian tugas. Lalu di sini ada RAB, totalnya 206. Terus di sini ada dokumentasi dari pembuatan ekstrak, sudah komplit bisa dilihat aja ya. Di sini ada evaluasi, ini foto-fotonya dan hasil-hasil pengamatannya dan isolasi, kemudian diuji LC 50. Nah, ini pengamatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan simpulan dan lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.